Mari siapkan hati. Kita akan menerima berkat Tuhan di ibadah tengah minggu live streaming GBI HMJ. Kita mulai dari Mazmur 39. Mazmur 39 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13. Tapi kalau saudara pakai Alkitab, dimulai dari ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-14. Jemaat Tuhan yang gak pegang Alkitab jangan khawatir, karena di layar monitor saudara, baik smartphone, laptop atau smart TV, akan muncul ayat-ayat yang saya sudah siapkan oleh tim media dari GBI HMJ. Karena tema khotbah saya hari ini berbicara tentang air mata kekristenan. Air mata kekristenan. Sama-sama bilang sama saya, air mata. Sama-sama bilang sama saya, kekristenan. Di belakang saya sudah ada temanya, ada gambarnya. Sedih ya, saya baru lihat gambarnya aja udah mau nangis saudara. Karena memang saya percaya air mata di dalam Tuhan itu gak ada yang sia-sia. Alkitab banyak tulis bagaimana Tuhan melihat, Tuhan menilik, bahkan ditampung di dalam kirbatnya. Tapi hari ini sebagai pembuka saya mulai dari Mazmur 39 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13. Kalau saudara bisa lihat ayat, dimanapun saudara menyaksikan live streaming ini, di rumah atau di perjalanan, baca. Supaya firman ini menjadi rema yang baru di hati setiap kita. Perhatikan bersama ayat yang ke-7. Dan sekarang, apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan orang bebal. Aku keluh, tidak kubuka mulutku, sebab engkau sendirilah yang bertindak. Hindarkanlah aku daripada pukulanmu. Aku remuk karena serangan tanganmu. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya, dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegat. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Dengarlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakanku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat apa? Sama-sama baca. Air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Kalimat terakhir atau ayat yang terakhir. Alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersukacita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Saya percaya betul bahwa setiap manusia pasti pernah menangis. Saya pernah menangis, setiap engkau yang menyaksikan live streaming ini pasti pernah menangis saudara. Kalau ada orang bilang, saya gak pernah menangis, minimal ketika kita dilahirkan kita menangis. Dan siklus hidup manusia, kita lahir dengan menangis dan kita meninggalkan dunia dengan ditangisi oleh banyak orang. Artinya air mata itu gak pernah lepas dalam kehidupan kita. Secara ilmiah, air mata itu dibagi menjadi 3 golongan. Saya baca sebagai pengetahuan singkat kita dalam tema yang saya sedang siapkan. Yang pertama disebut dengan basal tears atau air mata yang secara umum dihasilkan untuk membersihkan kornea. Jadi salah satu fungsi air mata secara alami adalah membersihkan. Jadi kalau maaf ya, saudara misalkan lagi perjalanan, kelilipan, lalu kita menangis, nah itu namanya basal tears. Atau air mata yang membersihkan kornea, membersihkan kita dari debu-debu yang ada di mata. Ada yang kedua disebut dengan reflect tears. Dihasilkan saat mata mengalami iritasi atau ada rangsangan. Terkena debu, kita memotong bawang. Intinya sakit secara fisik. Saudara terluka, kita menangis. Dan yang ketiga ada namanya crying tears. Di mana air mata ini dihasilkan akibat reaksi emosional. Makanya saya secara pribadi gak setuju kalau ada pandangan orang-orang yang melarang untuk menangis. Khususnya dalam kekristenan. Saya ingat betul, saya punya satu rekan, saya nggak ngerti bagaimana pandangannya. Jadi dia waktu jadi seorang konselor, saat dia mengkonseling jemaat Tuhan, jemaat ini sedang menceritakan keadaan hidupnya. Lalu secara emosional dia menangis. Saya kaget gitu, waktu rekan konselor ini, dia larang nangis. Ibu jangan nangis bu. Nangis itu artinya kita kalah sama setan. Loh, air mata kita gak ada hubungannya dengan kuasa gelap. Air mata kita justru menggambarkan betapa manusiawinya saya dan saudara. Kita ini seringkali terdidik dalam satu pola yang kurang tepat ya dalam memandang air mata. Seakan-akan air mata itu kelemahan, air mata itu keterbatasan kita. Makanya dalam mendidik anak perempuan dengan anak laki-laki, seakan-akan anak perempuan lebih boleh menangis dibanding anak laki-laki. Padahal enggak saudara. Laki-laki atau perempuan sama. Manusia di hadapan Tuhan, dan sebagai manusia ada masa di mana perasaan kita tergoncang oleh keadaan-keadaan yang mungkin itu menyakitkan kita. Makanya pastilah
Dalam hidup saya dan hidup saudara kita pasti menangis. Entah karena berduka atau karena kesulitan hidup. Entah karena keadaan yang lain. Menangis itu justru bisa memberikan kelegaan dalam perasaan. Kalau saudara pernah ketemu psikiater, terkadang dia katakan it's okay crying. Gak apa-apa nangis. Saya bahkan secara pribadi ketika konseling, ketika saya lihat tekanan beban yang begitu berat ketika dia menceritakan, saya biarkan menangis. Gak apa-apa. Karena terkadang setelah orang menangis, dia jadi lebih bisa konsentrasi. Dia jadi bisa lebih fokus ketika saya tanya apa dan mengapa yang terjadi. Kenapa? Kelegaan. Makanya saya katakan air mata adalah karunia. Bahkan di dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Seperti tema yang saya katakan, air mata kekristenan. Air mata kita tidak ada satupun yang sia-sia. Air mata kita bermakna. Bahkan seperti yang ditulis dalam Mazmur 39 ayat 13. Sekali lagi kita lihat ayat 13. Perhatikan Mazmur 39. Ya, dengarlah doaku ya Tuhan dan berilah telinga kepada teriakanku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku sebab aku menumpang padamu, aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Tuhan mengetahui setiap titik air mata yang mengalir dalam kehidupan kita. Tuhan mengerti, makanya ada lagu zaman dulu. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Karena seringkali memang dalam kehidupan kita, tetes air mata kita hanya dapat dimengerti sepenuhnya oleh Tuhan. Coba kita lihat satu kisah dalam Yohanes pasal 11. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-35. Jadi ini kisah ketika Lazarus sudah mati dan Yesus bertanya di mana dia dikuburkan. Namun sebelum kejadian itu Yesus sudah menangis lebih dahulu. Perhatikan Yohanes 11 ayat yang ke-35. Ini ayat yang cukup pendek. Maka menangislah Yesus. Pertanyaannya, apa alasan Yesus menangis? Karena kalau saudara perhatikan kisah Lazarus, jadi gini, Maria dan Marta beberapa waktu sebelumnya sudah datang kepada Yesus dan berkata, Guru, saudaramu sedang sekarat, Lazarus. Dan Yesus berkata, oke, aku akan datang. Tetapi Alkitab menceritakan seakan-akan Yesus mengulur-ngulur waktu sebelum dia menjumpai Lazarus. Seakan-akan bahkan dia menunggu sampai Lazarus mati. Setelah Lazarus mati, baru Yesus datang di tempat itu. Dan dia bertanya, di mana Lazarus? Sebelum itu Yesus gak menangis sama sekali. Yesus tidak menangis karena Lazarus mati. Karena dia tahu, dia punya kuasa otoritas untuk membangkitkan. Apa yang membuat Yesus menangis? Ini kuncinya. Yohanes pasal 11 ayat 33. Perhatikan, saya ingin setiap jemaat Tuhan baca. Ketika Yesus melihat Maria, apa katanya? Menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masgyulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, ayat berikutnya dari 34, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Bukan karena Lazarus, tapi karena Yesus melihat air mata Maria dan orang-orang yang mengikut sama dia. Apa maksudnya pendeta dari kisah ini? Sederhana. Pak, Bu, sering kali Tuhan bertindak, melakukan mujizat, bukan karena apa yang kita serukan, bukan karena apa yang kita perkatakan, tapi cuma karena Tuhan menaruh belas kasih besar dalam hidup saya dan hidup saudara. Alkitab cerita kok, satu kali di pintu gerbang kota Nain, ketika Yesus berjalan bersama murid-murid, mereka melihat rombongan orang mengusung mayat di atas keranda mayat gitu. Lalu Yesus melihat seorang janda yang ternyata anaknya yang meninggal, dia sedang menangisi. Itu janda gak minta tolong sama Yesus. Itu janda gak berteriak, Yesus tolong dong. No, tidak ada komunikasi sama sekali. Tetapi ketika Yesus melihat tetes air mata janda itu, tergeraklah hatinya. Sehingga dia berkata kepada pengusung mayat, berhenti. Dan dia berkata kepada mayat itu, bangkitlah. Mujizat terjadi. Yesus itu pribadi yang murah hati. Tapi yang saya mau katakan, Yesus yang sama yang 2000 tahun pernah bermurah hati kepada orang yang menangis. Demikian juga Tuhan yang sama. Yang hari ini bermurah hati ketika dia melihat saya dan saudara meneteskan air mata. Kita punya beban beda-beda saudara. Ada kita mengalami beban dalam keluarga. Ada kita memiliki beban dalam ekonomi. Ada kita memiliki beban dalam sakit penyakit. Ada kita memiliki beban karena rancangan orang jahat dalam kehidupan kita. Tapi ini yang saya katakan, engkau gak pernah sendiri. Kita punya Tuhan yang mengerti isi hati kita. Nah repotnya, ada banyak orang-orang Kristen hari-hari ini, tanpa disadari mereka mulai berhenti berdoa. Karena mereka pikir, ya Tuhan gak lihat saya ini pendeta. Emangnya Tuhan tahu apa yang saya alami? Salah besar. Tuhan tahu persis apa yang saya dan saudara alami.
Tuhan tahu persis. Apa buktinya? Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ketujuh. Saya ingin setiap jemaat Tuhan perhatikan. Ini perkataan Tuhan secara langsung. Apa yang terjadi ketika dia melihat umatnya menangis. Perhatikan, Keluaran pasal 3 ayat ketujuh, Tuhan berkata. Dan Tuhan berfirman, aku telah, apa yang di rumah baca? Memperhatikan dengan apa? Dengan sungguh. Jadi Tuhan bukan cuma sekedar, karena dia menangis saya mendengar. Tidak. Alkitab katakan Tuhan memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan siapa? Kesengsaraan umatnya di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Suami kita bisa nggak ngerti, Bu, tetes air mata kita. Istri kita bisa nggak ngerti, Pak, ketika kita meneteskan air mata. Pasangan kita, orang-orang yang kita pikir ngerti, belum tentu ngerti. Tapi saya mau bilang, Tuhan tahu setiap tetes air mata kita. Tuhan peduli, sama-sama bilang sama saya, Tuhan peduli dalam kehidupan saya. Makanya rugi besar kalau saudara nggak punya komunikasi yang baik kepada Tuhan. Di gereja ini kita nggak diajar tentang pengetahuan teologi yang terlalu tinggi lah. No, diajar tentang dasar hubungan yang baik. Doa, pujian, penyembahan firman, itu aja dulu lah saudara. Ketika pondasimu kuat, sebesar apapun badai menerpa, kita nggak akan goyah. Selama engkau tahu Tuhan yang kau sembah mengerti isi hatimu, kita nggak khawatir. Kenapa? Karena Allah tidak pernah mempermalukan orang yang berharap kepadanya. Makanya jemaat Tuhan yang terkasih, ada 2 poin yang saya siapkan. Bagaimana kita melihat tetes air mata kekristenan di dalam hidup kita. Yang pertama, perhatikan Alkitab saudara. Di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama, yang pegang Alkitab, sama-sama atau bisa dilihat di layar monitor saudara. Dikatakan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk apa? Menegaskan. Sama-sama bilang sama saya, menegaskan. Bahwa mereka harus selalu berdoa dengan apa? Tidak jemu-jemu. Dalam perikop ini, Yesus satu kali mengingatkan kepada orang banyak bahwa engkau harus berdoa. Bahkan kita doa, sekalipun seakan-akan belum ada jawaban, tapi pada akhir ayat selalu ada jawaban Tuhan. Kita buka ya ayat selanjutnya ya. Lukas 18, 7 dan yang ke-8. Perhatikan dari ayat yang ke-7. Dari Lukas pasal 18. Tidakkah Allah akan apa? Membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8 yang terakhir, sama-sama baca. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman? Yang pertama, apa sih makna air mata kekristenan dalam hidup kita? Yang pertama, air mata kita adalah air mata kehidupan. Ada jemaat pernah mempertanyakan tema khotbah saya ini, saya pernah bawa sebelumnya dan orang mulai kirim message singkat sama saya dan dia katakan, pendeta, kalau memang Tuhan melihat air mata saya, kenapa dia nggak segera bertindak? Logis ya saudara ya. Kalau Tuhan lihat kita menangis, kenapa dia nggak segera bertindak? Dia kasih dia kasih analogi sama saya. Kalau saya lihat anak saya nangis, saya langsung datang, saya langsung lihat, saya langsung sigap, saya langsung tolong. Dan kalau Tuhan memang melihat air mata saya, kalau Tuhan mengerti apa yang saya alami, kalau memang Tuhan merasakan beban yang sedang saya pikul, kenapa dia nggak berbuat sesuatu? Kenapa Tuhan biarkan saya terus menangis? Pada waktu itu, saya juga mengalami kesulitan karena analogi yang diberikan kelihatannya make sense. Iya ya, kalau kita nangis, kalau Tuhan lihat, lalu kenapa Tuhan nggak segera bertindak? Saya ada dalam satu kesimpulan gini saudara. Kalau saudara belajar tentang fungsi air mata, penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya efek menangis itu tergantung penyebabnya. Saya ambil kutipan salah satu hasil ilmiah mengenai air mata. Pada tahun 1981, psikiater namanya Minnesota William H. Frey II menemukan bahwa air mata yang disebabkan kesedihan mengandung lebih banyak protein albumin yang keluar sebagai respon untuk memberikan kelegaan atau ketenangan. Bahkan fungsinya lebih baik dari obat penenang. Jadi kalau orang terus menangis karena rangsangan emosional, itu lebih memberikan ketenangan dibanding ketika dia mengkonsumsi obat tenang. Dan dalam jurnal ilmiah itu dikatakan manusia akan lebih fokus, manusia akan lebih berpikir lebih jernih setelah dia mengeluarkan setiap protein albumin itu dari air matanya. Pak, Bu, perhatiin deh. Ketika bayi lahir,
Kenapa dia harus menangis? Iya kan? Saudara waktu lahir nangis atau ketawa? Ada yang ketawa? Kalau saudara ketawa, yang nangis dokter sama ibu saudara yang nangis itu. Waktu bayi keluar, dilahirkan, sekalipun nggak normal, sesar harus nangis. Kenapa? Karena saat dia menangis, itu membuka rongga paru-parunya. Karena sebelumnya waktu dalam rahim itu kan dia menerima suplai oksigen dari plasenta ya, dari tali pusar. Tapi waktu dia keluar, setelah tali pusar itu dipotong, saat itulah dia berubah. Harus bernafas dengan rongga paru-parunya. Kapan dia mulai belajar? Waktu menangis. Dan ketika menangis kita tersenyum, ya kan, makin kenceng tangisan bayinya, orang makin bilang, wah bayinya sehat nih. Saya pelajari begini saudara, seringkali itu juga yang Tuhan buat dalam hidup kita. Tuhan izinkan kita menangis bukan karena Tuhan lalai, bukan karena Tuhan gak bisa tolong kita. Tapi seringkali air mata memberikan sebuah pembelajaran tersendiri dalam hidup saya dan hidup saudara. Saya dulu gak ngerti kan bayi nangis itu sehat. Dulu saya kalau ngelihat bayi kan, saya punya 2 anak. Yang pertama Michael. Saya dulu waktu ngelihat Michael nangis itu kaget juga. Kan namanya bayi dan saya baru pertama kali punya bayi itu. Jadi kalau nangis tuh bagian dadanya ini blesek ke dalam. Apalah pendeta blesek ini bahasa. Saya gak nemuin kata yang tepat untuk menggambarkan. Pokoknya dadanya masuk lah gitu, cekung ke dalam. Dia nangis. Wih panik minta ampun loh saya. Panik minta ampun. Saya buru-buru gendong kan. Saya marahin istri saya. Saya bilang, ya ini anaknya nangis cepet nih tolong. Istri saya bilang, biarin sayang, itu gak apa-apa. Sehat itu kalau nangis. Saya gak paham, tapi pelan-pelan istri saya ngejelasin. Mertua saya bilang, orang tua saya bilang, biarin nangis gak apa-apa, biar paru-parunya berkembang. Yang penting tidak kelamaan, kecuali didemin sampai 1 hari, itu ngaco baru. Jadi waktu saya punya anak yang kedua, saya ngerti sekarang. Dan waktu dia nangis, saya juga melihat bahwa ada perbedaan. Dia lebih strong gitu, paru-parunya terbuka. Oh, air mata juga bisa mendatangkan sebuah kekuatan. Ada perubahan, ada kehidupan di dalamnya. Dan dalam hidup saya pribadi, terkadang saat saya ngerenungin, saya sadar, iya ya, terkadang Tuhan izinin saya nangis loh di masa-masa yang lalu. Dan itu mendewasakan saya. Membuat saya mengerti tentang arti tersakiti, ya kan. Pasangan, ketika kita cinta, kalau cinta mah juga semua juga manis pokoknya. Kapan mulai mengerti makna cinta sesungguhnya? Seringkali waktu tersakiti. Waktu kita nangis, waktu kita ngerasa terlukai. Tapi sebenarnya itu membuat kita jadi lebih bijak. Terkadang ya Tuhan izinin loh kita dalam usaha bisnis gagal. Tuhan izinin masa-masa maaf ya kita sampai ditipu orang gitu. Secara logika kita bilang kok Tuhan gak tolong saya? Kok Tuhan tahu orang ini penipu dan Tuhan biarkan dia berbisnis dengan saya? Tapi seringkali justru melalui hal-hal yang menyakitkan kita belajar lebih bijak. Kita belajar lebih hati-hati. Kita belajar untuk melangkah dengan berpikir lebih dahulu. Dan itulah makna air mata kehidupan dalam kehidupan kita. Jadi kalau Tuhan izinkan kita menangis seperti Daud ketika dia menangis. Dia katakan dalam Mazmur, setiap malam aku membanjiri ranjangku. Apakah Daud kecewa? Tidak. Daud tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kenapa? Karena dalam tetes air mata kita, Tuhan sedang membentuk kita untuk menjadi lebih baik lagi. Yang setuju katakan amin. Makanya saudara, saat masa-masa sukar, saat masa-masa yang menyakitkan, coba introspeksi diri. Orang yang lebih dewasa dalam Tuhan, dia tidak berkata, di mana engkau Tuhan? Tapi coba introspeksi diri dan berkata, apa yang Tuhan mau dari saya? Ketika kita menangis, kita mulai tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau saya jalani? Di situ seringkali Roh Kudus memberikan ilham. Roh Kudus mulai mengarahkan, ini loh rencanaku. Ini loh maksudku. Tidak ada yang pernah sia-sia saudara. Saya ambil contoh sederhana ya. Alkitab pernah tuliskan, buka dulu deh. Pengkhotbah pasal 7 ayat yang kedua. Yang pegang Alkitab atau lihat di layar monitor saudara. Pengkhotbah pasal 7 ayat yang kedua. Alkitab jelas katakan, Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang kedua. Saudara sudah muncul di sana? Oke, ini Lukas pasal 18. It's okay. Saya akan baca bagi setiap jemaat Tuhan. Pengkhotbah 7 ayat yang kedua ditulis, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Sama-sama bilang sama saya, lebih baik rumah duka. Sama-sama bilang sama saya, daripada rumah pesta. Karena di rumah dukalah, sama-sama baca kalau muncul layar di ayat di layar saudara. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Saya banyak belajar ketika saya pelayanan kedukaan saudara. Di sini saya melihat bahwa sesuatu yang berharga menjadi berharga ketika sesuatu itu sudah hilang. Saya ulang sekali lagi kalimatnya.
Sesuatu menjadi berharga seringkali justru ketika sesuatu sudah hilang dalam kehidupan kita. Dulu, waktu masih punya pasangan, belum dipanggil Tuhan, kita seringkali dalam tanda petik suka menyia-nyiakan waktu yang terbaik yang Tuhan izinkan. Tapi setelah dipanggil Tuhan, mau nangis kayak gimana juga udah gak ada arti. Salah satu kedukaan yang gak akan pernah saya lupa, Pondok Rangon, daerah Cibubur. Saya makamkan jemaat Tuhan, almarhum seorang ibu, 2 anak perempuan, anaknya sudah besar, sudah menikah. Dan kita udah dari rumah duka, apa sih namanya tuh kalau dari rumah sakit itu, ya kedukaan itu ya, baru kan kita ke Pondok Rangon. Udah mau dikuburkan, gak boleh dulu masuk ke dalam kubur katanya. Ini langit udah mendung, sepatu saya udah nambah tebel 5 cm karena kan tanah merah. Saya udah sebel aja, saya bilang ayo kita masukkan, udah jam segini, orang udah tunggu, nangis-nangis. Tunggu Pak Pendeta, tunggu, saya masih mau ada yang mau saya sampaikan sama mama saya. Kita nunggu hampir setengah jam. Ternyata tiba-tiba ada mobil dari dealer Toyota itu yang di alternatif Cibubur, antar mobil Avanza. Mobil Avanza diantar, masuk ke dalam Pondok Rangon. Saya pikir siapa? Kok mobil baru? Ketika mobil itu datang, pecahlah tangis anaknya dua putri ini. Wah berteriak mereka bilang, ini yang mama minta. Mama mau minta mobil, ma ini udah kita kasih, mama bangun dong. Itu nangis kelojotan. Tapi buat apa? Sudah mati. Sudah mati baru mau kasih yang mamanya, buat apa? Kalaupun mamanya bangun, kita semua kabur ya kan. Saya juga lari lah yang tutup peti itu. Kita nih seringkali Tuhan izinkan menangis untuk pembelajaran. Maaf ya saudara, dulu istri gak kita anggap. Waktu masih sehat nih Pak, masih sehat, istri gak kita anggap. Pas kita masih kuat-kuatnya, kalau kita marah, apa kamu, berani kamu sama saya? Deplak. Kapan kita mulai menghargai istri? Hah? Ya, tunggu stroke Pak. Ya, tunggu tangan udah gak bisa mukul, tunggu udah gak bisa bangun, harus terbaring, harus dibantu orang. Baru itu nangis-nangis. Ma, kalau saya nggak punya mama, itu kan air mata pembelajaran. Jadi nggak selalu hal-hal yang buruk karena Tuhan lalai. Nggak selalu hal-hal yang buruk karena Tuhan nggak sanggup tolong sama saudara. Tuhan mengizinkan air mata pembelajaran dalam hidup saya dan hidup saudara. Dulu papa mama orang tua masih hidup, telepon juga boro-boro. Setiap telepon ada aja kayaknya susahnya gitu. Kalau yang lain yang telepon nih, apalagi atasan yang telepon, bos, woi ngomong bisa 1 jam penuh ya. Iya siap bos, siap, iya siap. Tapi giliran orang tua yang telepon, iya nanti iya lagi sibuk, iya. Nanti giliran sudah meninggal, baru tuh di kuburan ngajak ngomong, mama gimana mama baik-baik aja. Coba aja lihat kalau mamanya tiba-tiba jawab dari dalam kubur itu, kalau kita semua nggak loncat-loncat. Salah satu pembelajaran kalau waktu saya sekolah teologi, jadi kita belajar bentuk pembelajaran mitologi orang Tionghoa. Saudara pernah perhatiin nggak? Dalam budaya Tionghoa, orang Chinese itu seringkali membawa makanan kesukaan atau dalam bahasa kita tuh seperti sajen gitu ya, kayak buah, makanan ketika ke kubur gitu. Ketika datang ke kubur, bawa. Sebenarnya itu ada kisah latar belakangnya. Jadi dulu saudara, di salah satu dinasti yang pernah ada di negara China. Jadi ada seorang jenderal yang terkenal, jenderal yang luar biasa. Walaupun dia punya latar belakang orang susah. Jadi ibunya banyak berjuang sampai akhirnya dia dititipkan menjadi tentara. Dari tentara terus naik pangkatnya sampai akhirnya menjadi salah satu jenderal perang. Saking sibuknya ini anak sampai dia selalu lupa untuk datang ke rumah orang tuanya. Sampai satu masa di mana tidak ada peperangan, jenderal ini ingin datang, dia bawa makanan, dia bawa pakaian yang mewah kepada orang tuanya sebagai tanda terima kasih. Tapi ketika jenderal ini sampai ke kampungnya, dia nggak pernah menemukan ibunya, dia hanya menemukan makam ibunya. Dia sangat menyesal, dia menyesal sekali dan dia ingin membalas, menutupi rasa menyesalnya dengan terus memberi yang terbaik kepada ibunya. Maka sejak hari itu, every day, jenderal ini selalu bawa makanan yang enak kepada ibunya di atas makamnya. Setiap hari sebagai tanda bentuk membalas kesalahannya. Dia bawa dan itu menjadi contoh bagi masyarakat. Masyarakat mulai menilai jika seorang jenderal saja bisa begitu berbakti kepada ibunya sampai dikubur. Marilah kita lakukan contoh yang baik. Dan budaya ini turun-temurun terus dilakukan until today. Tapi kan yang kita mau ngomong secara fakta, menyenangkan itu bukan ketika sudah tidak ada saudara. Justru ketika masih hidup, ini masa yang terbaik
untuk kita menyenangkan. Kalau tidak, kita cuma akan meneteskan air mata penyesalan. Ada kalanya Tuhan izinkan kita kehilangan sesuatu yang penting ya dalam hidup kita. Pekerjaan, karir. Itu mengajarkan kita. Mungkin dulu waktu kita punya karir kita sombong minta ampun. Waduh, betul. Kita kalau jalan aja dagu ke atas begini. Tapi setelah Tuhan ajar, Tuhan izinkan kita tersakiti, hal-hal yang kita banggakan semuanya hilang, kita mulai lebih bijak besoknya. Iya ya, semuanya tuh bisa hilang kapanpun. Oh, saya mau lebih baik lagi lah. Ada kalanya kita punya harta, Tuhan izinkan hilang tuh. Karena dulu kita pelitnya minta ampun. Kalau pelit. Sampai satu ketika Tuhan ambil harta kita, baru di situ kita mau nangis-nangis, tapi air mata kita, air mata pembelajaran. Ketika Tuhan pulihkan, ketika Tuhan berkati, mungkin kita akan menjadi orang yang lebih murah hati kepada orang lain. Jadi jangan pernah melihat keadaan yang buruk sebagai kelalaian Tuhan. Mari coba tanya, Tuhan apa yang saya mau perbaiki? Air mata kita, air mata pembelajaran. Karena itu kalau saudara lihat, sama seperti Yudas dan Petrus, kedua orang ini mengkhianati Yesus. Bedanya, Yudas air matanya hanya di penyesalan. Tapi Petrus air matanya di pertobatan. Mari kita lihat ayat ini. Matius pasal 27 ayat yang ketiga. Yang pegang Alkitab, atau saudara bisa lihat di layar monitor saudara, Matius 27 ayat yang ketiga. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Lalu ia mengambil uang yang ke-30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Ayat berikutnya dikatakan dia melempar, dia minta Yesus tidak ditangkap, tapi tidak bisa karena keputusan hukum sudah ditentukan Yesus harus mati. Dan akhirnya seperti yang kita ketahui, Yudas pada akhirnya dia mati gantung diri. Tapi ada orang yang kedua, sama-sama menjual Yesus. Hanya saja Yudas menjual demi keuntungan, tapi Petrus menjual Yesus demi keselamatan dirinya. Karena orang bertanya, bukankah engkau salah satu daripada pengikutnya? Petrus berkata, aku tidak kenal dia. 3 kali orang bertanya dan dia kali yang ketiga Petrus menyangkal dan mengutuk Yesus. Dan apa yang terjadi? Matius 26 ayat yang ke-75. Matius 26 ayat yang ke-75 dikatakan, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Yang bisa baca sama-sama. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Meskipun Petrus dan Yudas sama-sama menyesali perbuatan mereka, tetapi Petrus tidak tenggelam dalam penyesalan. Justru Petrus menjadikan penyesalan sebagai titik balik. Makanya kan kalau saudara perhatikan dalam sejarah bapak-bapak gereja, Petrus itu akhir hidupnya itu disalibkan sama seperti Yesus. Hanya saja dia berkata, aku tidak layak disalibkan sama seperti Yesus. Jadi dia disalib dengan cara terbalik. Kalau Yesus dia kepala di atas, kaki di bawah, Petrus itu sebaliknya. Dia dibentuk seperti huruf X. Dia gak mau seperti salib, dia seperti huruf X. Jadi kakinya tuh terbuka kanan kiri, kepala di bawah, dan dia mati dengan cara seperti itu. Dan apa yang terjadi? Dia tidak pernah menyangkal Yesus sama sekali. Dia belajar dari kesalahan, kegagalan, dan air mata penyesalannya. Saya gak tahu kegagalan apa yang pernah kita alami. Saya gak tahu beban, persoalan, kesakitan apa yang pernah engkau rasakan. Tapi biarlah tetes air mata itu tidak membuat engkau terikat dengan keputusasaan, dengan kekecewaan. Tapi kita bawa kepada Tuhan. Karena Alkitab katakan Tuhan bisa ubah apa yang buruk menjadi indah. Jadi yang pertama, air mata kekristenan mendatangkan kehidupan bagi kita. Yang kedua, 1 Samuel pasal yang pertama, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17. Ayatnya cukup panjang, saya rindu setiap jemaat Tuhan tetap konsentrasi. Karena ini salah satu bahan yang penting yang saya ingin setiap jemaat Tuhan dapat meremakan. Dikatakan dengan jelas 1 Samuel pasal yang pertama 9 sampai dengan ke-17. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan pergi dengan hati pedih. Ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Perhatikan. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu. Ayat 13.
Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Ayat 14. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau akan berlaku sebagai orang mabuk? Lepaslah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan. Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Ayat 16. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian. Ayat 17. Jawab Eli, sama-sama yang bisa lihat, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta padanya. Yang kedua saya catat, apa air mata kekristenan yang kita miliki dalam kehidupan kita? Sederhana, air mata kita sebenarnya membuka Tuhan dalam pintu-pintu jawaban doa-doanya. Doa kita seringkali menangis, tapi kenapa kita nggak dijawab, pendeta? Ada jemaat kan suka tanya kayak gitu, pendeta saya kalau doa tuh sampai nangis-nangis gitu. Tapi kenapa ya kayaknya Tuhan nggak tergerak, kok beda gitu dengan kesaksian orang-orang lain. Coba deh yang saudara harus koreksi adalah motivasi. Alkitab katakan engkau berdoa, tapi engkau nggak mendapat apa yang engkau minta karena motivasimu. Air mata yang nggak menggerakkan hati Tuhan adalah air mata kekecewaan dan air mata penyesalan. Saya ambil contoh sederhana, Bu. Kita tersakiti nih dalam rumah tangga, suami kasar sama kita, jahat gitu loh pokoknya. Sampai kita bilang nih, jelmaan apalah ini suami kita. Kita doa, kita nangis. Tapi coba deh, koreksi deh. Air mata kita itu, air mata motivasinya apa? Ada orang doa gini, Tuhan, suami saya tempeleng saya. Sehari 3 kali. Pokoknya pagi, siang, dan sebelum makan malam dia tahu tempeleng Tuhan. Kenapa lah saya punya suami seperti ini? Dia nangis, tapi nangisnya penyesalan. Ada orang yang dia menangis, tapi air matanya air mata pengharapan. Tuhan itu mampu menolong setiap kita. Yang setuju katakan amin. Buat Tuhan menyatakan mujizat itu sangat mudah. Apa yang sulit buat Tuhan? Mendidik kita. Kalau kita doa dengan motivasi yang salah, lalu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu justru seringkali bisa jadi bumerang dalam kehidupan kita. Motivasi itu bisa menakutkan. Ada jemaat datang minta doa, pendeta doain Pak, mau didoain apa? Supaya saya punya rumah. Loh, kan bukannya sudah punya rumah? Iya, biar saya juga bisa usir tuh suami saya dari rumah saya. Kita kalau nggak punya motivasi yang benar, doa kita juga bisa menakutkan. Saya ambil contoh paling sederhana lah. Saudara bawa kendaraan motor, roda 2 lah, udah nggak usah roda 4. Roda 2, saudara nggak punya surat-surat kelengkapan. STNK ada tapi SIM nggak ada. Pas perjalanan, tiba-tiba lihat razia. Kepolisian bikin razia kendaraan bermotor. Saya mau tanya sama saudara, berdoa atau enggak? Pasti doa. Kita lihat polisi di depan razia. Kita tahu kita nggak ada surat-surat, kita mulai pegang kita punya stang. Kalau perlu kita ambil itu minyak urapan, kita bilang Tuhan urapi aku Tuhan. Butakan mata-mata yang merazia dalam nama Yesus. Orang juga doa. Tapi saya mau tanya, Tuhan jawab enggak? Enggak. Tuhan jawab sesuai dengan kehendaknya. Kalau saudara ikut ibadah live streaming hari kemarin, jam 11 gembala jemaat bilang apa? Ada doa yang pasti Tuhan jawab. But sometimes Tuhan gak jawab doa kita. Tuhan mungkin sedang mengajar kita untuk yang lebih baik lagi. Ada satu ilustrasi yang saya senang. Jadi ada seorang ayah, dia datangi putrinya dan dia bilang, sayang, kamu suka gak sama kalung yang kamu punya itu? Dia bilang, aku suka papa, aku suka sekali. Lalu papanya bilang gini, boleh gak papa minta kalungnya? Anaknya bilang, enggak, aku gak mau, aku suka kalungnya. Hari kedua, papanya tanya lagi yang sama, sayang, papa boleh gak minta kalungnya? Enggak, aku gak mau. Sampai hari ketiga, papanya tanya lagi, sayang, papa mau kalung kamu, boleh nggak? Papa mau, iya papa mau. Ya aku nggak punya kalung, ya nggak apa-apa, papa mau kalungnya. Waktu dia buka kalungnya, itu cuma kalung biasa lah. Waktu dia kasih, papanya nggak langsung keluarkan merogoh kantong dan papanya keluarkan kalung emas yang asli dan dia langsung berikan kepada putrinya. Anaknya sangat senang dan dia bilang, Pak, wah aku dapat kalung emas, yes. Dan papanya bilang apa? Sejak hari pertama papa tanya, apakah kamu mau memberikan kalungmu yang lama kepada papa? Kalung emas itu sudah ada sama papa. Dan seringkali itu yang Tuhan buat sama kita. Waktu Tuhan ambil yang berharga. Saya nggak tahu apa yang berharga bagi saudara. Mungkin pekerjaanmu, mungkin karir, mungkin keuangan. Waktu Tuhan ambil, Tuhan nggak butuh apa yang saudara miliki. Tuhan cuma mau lihat.
Adakah engkau memiliki motivasi yang berkenan? Adakah engkau percaya sungguh-sungguh bahwa Dia Allah yang menyertai kita? Maka ketika yang hilang itu engkau relakan. Mungkin kita menangis, tapi air mata kita air mata pengharapan. Kita percaya Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Karena itu jemaat Tuhan yang terkasih, saya mau melalui ibadah live streaming ini, milikilah iman pengharapan yang kuat, yang membuat kita percaya Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi setiap kita. Jemaat Tuhan, kita satu dalam doa. Bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk apa yang sudah kami dengar. Kami belajar untuk mengerti bahwa air mata kami tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Air mata kami mendatangkan pembelajaran, kami lebih dewasa. Dan yang kedua, air mata membuat kami melihat jawaban doa-doa kami kepadamu. Arahkan kami dalam motivasi agar kami selalu berkenan sesuai dengan apa yang kau kehendaki. Berkati setiap jemaat Tuhan. Mereka yang sedang terbeban, mereka mengalami masa-masa sukar. Pertolongan Tuhan sempurna dalam kehidupan setiap kami. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus bersama jemaat Tuhan katakan amin.